Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video lanjutan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur daripada fitur input kunci lokasi. Baik, langsung saja. Jadi fitur input kunci lokasi ini digunakan untuk menentukan titik latitude dan longitude daripada titik rumah siswa. Oke, kita daftar dulu. Rizky Mulyati, Rizky. Oke. Berlin. Password. Oke. Kita langsung saja ya ke fitur input kunci lokasinya. Jadi dimana kita disuruh untuk klik pada peta untuk menentukan lokasi rumah, kemudian kita akan tekan tombol simpan. Jadi ini sangat memudahkan sekali siswa untuk menginputkan titik latitude dan longitude-nya. Jadi ini defaultnya dia diarahkan ke Indonesia. Lalu kita nanti bisa tinggal pilih saja, maaf kepencet, Kediri. Misal kita taruh di Sekartaji ya. Nah, ini nanti langsung muncul field latitude sama longitude-nya, dimana dia read only dan disable, jadi tidak bisa diapa-apain. Coba bisa di copy mungkin, nah bisa. Nah, kalau sudah kita bisa tekan simpan, kemudian tekan tombol simpan untuk mengunci lokasi. Nah, lalu muncul alert, apakah kamu yakin? Pastikan titik lokasi rumah sudah benar karena data tidak dapat diubah setelah dikunci. Jadi saya tidak menyediakan update kunci lokasi, jadi sekali input harus benar. Jadi ini seperti sebelum-sebelumnya. Oke, kalau belum kita bisa klik batal. Kalau sudah yakin kita bisa klik simpan. Jadi di Sekartaji ya. Mungkin di sini. Nah, di benderanya kita bisa, ini nanti bisa berubah ya. Bisa klik simpan kalau sudah simpan. Nah, kalau sudah dia muncul alert ini, titik lokasi berhasil dikunci. Ini sesuai ya. Nah, dia sesuai di sini. Oke, kalau sudah dia akan ini muncul ini tulisan titik lokasi rumah Anda sudah terkunci. Lalu koordinatnya muncul, ini latitude dan ini longitude-nya. Oke, untuk tata cara input kunci lokasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur daripada backend-nya. Oke, untuk backend seperti biasa kita akan menjelaskan alur terusnya dulu. Jadi nanti awalnya dia ke ini API versi 1,
lalu dia masuk ke sini student coordinate routes, ada parameter router sama db. Nah, seperti sebelumnya ini rootnya saya grup dulu untuk student coordinate. Lalu kalau mau mengakses dua endpoint ini, user harus mempunyai token JWT sama ini role middleware-nya siswa. Seperti sebelumnya, awalnya saya sudah bikin endpoint untuk edit sama delete, tapi kayak dilihat-lihat kayak kurang aja kalau ada fitur itu. Jadi saya cuma pakai ini create sama get edit. Post untuk create koordinatnya, get untuk mengambil datanya untuk ditampilin di sininya. Nah, ini untuk di get ini ya. Oke, langsung saja kita ke modelnya dulu ya. Ini root sudah, model. Untuk model saya ada di sini coordinate. Nah, untuk model ada ID sebagai primary key, terus ada user ID sebagai foreign key, terus ada ini dua kuncinya latitude sama longitude yang digunakan untuk mengisi data daripada koordinat nanti. Terus ada created add sama updated add. Terus ini opsional sih, ini opsional, bisa ada bisa enggak, bisa dipakai bisa enggak. Terus kita lanjut ke controller. Nah, ini kan di root student, di student, lalu di coordinate routes. Nah, kalau user meng-create berarti dia memakai controller ini, create coordinate by student handler. Jadi di sini dia pengecekan user ID sampai sini. Nah, ada 3 kali. Terus ini biar lebih secure, terus ini kita bikin variabel input, dimana variabel input ini isinya adalah struct daripada coordinate input. Seperti biasa sudah saya pisah. Nah, ini adalah dua field yang harus diisi daripada student nanti, yaitu ada latitude sama longitude. Nah, dicek nih yang diinputin student kan yang nanti kan diinput nih, dicek sama enggak ini ada latitude sama longitude enggak. Kalau enggak berarti dia akan kembali ini valid request. Kalau dia berhasil dia akan lanjut ke sini. Nah, kalau berhasil nanti akan divalidasi koordinatnya. Ini inputan, ini latitude dari inputan user, nilainya kurang dari minus 90 enggak, ini lebih dari 90 enggak, atau kurang dari minus 180 enggak, atau lebih dari 180 enggak. Kalau nanti error dia akan ambil ini error invalid latitude or longitude, enggak valid dia. Nah, selanjutnya dia akan ngecek di tabel coordinate udah ada belum ID sekian punya data koordinat belum. Kalau udah ada dia akan nampilin ini error coordinate already exist atau koordinat sudah ada, data koordinat sudah ada. Nah, kalau lolos dari sini kan udah lolos dari sini, terus dia masuk ke sini, dia masukin nih ke ini user ID. User ID kita dapat dari parse ID nya dari sini. Terus ini latitude kita isi dari inputan user, yang ini input yang latitude, terus sama yang bawahnya longitude juga.
Nah kalau sudah diisi, kita create, atau kalau create-nya berhasil dia langsung di preload usernya. Kalau nggak berhasil dia akan muncul ini error failure to create coordinate. Nah kalau udah di preload dia akan nge-return ini coordinate JSON. Sekarang kita bisa coba endpointnya di Postman. Kita login jadi pakai, kita bikin lagi aja, bikin akun. Misal deska@gmail.com, password deska password. Oke. Jadi kita ke kunci lokasi langsung ya. Kita akan coba di endpointnya di Postman. Kita ambil tokennya dulu, kita login terus ambil token, terus kita create. Jadi kita bahas create dulu ya. Jadi kita ke create dulu. Nah ini data sebelumnya, kita busuh aja. Kalau create tuh butuh apa aja? Nah kita bisa lihat di sini di input. Jadi di create nanti kita butuh latitude, kita kirim dulu, sama longitude. Dia float ya, bukan string. Jadi kalau kita kasih string gini dia bakal error nanti. Kita coba ya. Nanti dia akan muncul error ini invalid request. Kita bisa coba di diri lagi. Misal rumah kita ada di sini dekat SMA 1. Ini apa ini? Ini gak apa-apa. Kita ambil latitude-nya biar gampang. Ini kita coba errornya dulu ya. Nanti muncul ini enggak invalid request. Soalnya kan dia mintanya float. Kalau kita isi string gimana? Kita coba. Nah, nanti dia akan muncul error invalid request. Karena dari server dia minta float, kita harus turutin. Nah, ini baru bisa. Ini ID-nya 12. Ini ID dari urutan di sini ya. Misal select ambil semua dari tabel coordinates. Nah 12 7811 112 sama ya, agak sama. Ambil belakang aja 46 sama 27. 46 sama 27. Mana tadi? 4627 sama ya.
Oke, kita langsung aja ke get. Setelah controller create nya kita langsung ke get. Seperti biasa kita ambil user ID nya dulu. Kalau dia error dia akan ini munculin unauthorized. Ini juga dicek user ID nya. Nah, ini kita ambil koordinatnya. Enggak ada, ini dicek ya, ini dicek dulu ada enggak. Kalau ada dia masuk ke sini, kalau enggak ada dia ini munculin ini datanya. Nah, kalau ada dia ini yang bukan muncul tadi itu sama longitude aja, dia akan muncul ini diambil dari sini, jadi latitude sama longitude diambil dari sini, dari database. Kita bisa coba tokennya kita ambil dulu. Oh, inventory token. Get. Nah, berhasil 46 dari show. Di backend sudah, kita mulai dari root, model sama controlnya sudah juga udah. Kita langsung ke front end nya aja. Nah, di sini front end saya untuk map pakai ini library leaflet, pakai ini leaflet. Nah, ini dia adalah pustaka JavaScript yang open source untuk mobile friendly interactive maps. Pakai ini jadi di front end. Nah, ini untuk custom iconnya, ini ukuran icon, ini shadownya. Nah, ini untuk set koordinatnya ya. Jadi setiap kita tekan gini, dia akan ngeset koordinatnya, latitude sama longitude-nya secara real time. Nah, ketika diklik event, dia set koordinat, latitude sama longitude-nya di set pakai ini event. Nah, ini masuk ke ini halamannya. Kita bikin ini state coordinate sama apakah ini lokasi sudah dikunci sama loading. Ini tabnya, jadi ketika user tidak ini biar aman sih. Ini bedanya JavaScript sama TypeScript cuma di sini. Kalau TypeScript dia lebih nge-secure lagi, datanya harus tipenya apa gitu. Ini fetch data seperti biasa, token saya ambil dari sini, sudah saya bisa-bisain seperti biasa. Kalau token nggak ada, dia muncul sweet alert belum login. Misal kayak tokennya sudah kadaluarsa gitu. Nah, set loadingnya kita true. Ini kita try and catch and finally. Ini kita isi response dengan ini. Kita get lokasinya, kunci lokasi kita get. Ini sudah saya bisa juga untuk apa ya, kayak penggantinya Axios gitu. Sama aja ini pakai Axios sebenarnya.
biar lebih modular aja. Ini respon titik data dan respon titik data latitude dan respon. Ini jika respon titik data dan respon titik data latitude dan respon titik data longitude true, nah dia akan set nih koordinatnya. Nah terus set is location log kita true. Nah kalau error dia muncul ini, terus kita loadingnya kita false. Ini kita fetch data biar refresh gitu. Terus ini handle submit ketika user mengklik tombol simpan. Nah ini ada warning ditanya titik. Oh ini ketika jika koordinat titik latitude sama dengan 0 dan koordinat longitude sama dengan 0, misal kayak gini, kita belum mengklik nih. Oh iya ini udah jadi 12 kita hapus dulu, coba delete from coordinates dimana ID sama dengan 12. Kita coba lagi. Nah misalnya kita belum klik kayak gini kan otomatis latitude sama longitude-nya 0. Nah kita klik, nah dia muncul titik belum dipilih. Silakan pilih lokasi rumah Anda dengan mengklik titik pada peta. Terus kita return. Ini kita ambil tokennya lagi. Taruh sini. Taruh sini. Nah kalau udah pilih nih, dia akan muncul ini. Apa kamu yakin? Pastikan di lokasi rumah sudah benar. Dikunci. Kita simpan kalau udah yakin di lokasi berhasil dikunci. Nah kalau resultnya tidak sama dengan result, is confirm. Kita return. Set loading true. Nah ini kita post, kita buka token sama datanya. Datanya apa? Datanya latitude sama longitude. Ini parameternya ya. Jadi gimana? Nah kalau kita udah klik dia simpan, nanti dia langsung ke sini. Try and catch lagi, and finally kita post. Kalau udah kita butuh token sama ini datanya tadi kan, kita butuh token sama datanya apa? Latitude sama longitude. Jadi, nah kalau udah kita simpan, dia ini akhirnya sukses, tidak lokasi berhasil dikunci. Terus ini set is location locate true. Kalau error dia akan muncul ini console errornya sama switch alertnya. Kita set loading false. Nah, ini masuk ke halamannya seperti biasa, ada ini navbar sama dashboard layout. Nih jika is location log, jika lokasinya sudah dikunci, dia akan munculin ini. Nah akan munculin ini, ini kan udah dikunci. Kalau belum, dia akan munculin ini formnya yang tadi sebelum kita klik simpan, dia akan muncul ini. Ini untuk mapnya. Terus ini ada pengondisian juga. Jika coordinates jika latitude-nya tidak sama dengan 0 dan
longitude-nya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau latitude-nya ada isinya sama longitude-nya ada isinya, dia kan nampilin ini yang field tadi, field yang disable sama read only. Saya bikin dia read only sama disable. Terus ini ada button disable-nya loading, submit. Ini form handle submit. Itu sih sekian dari saya. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan alur fitur input kunci lokasi, yang dimana kunci lokasi ini bertujuan untuk menyimpan titik koordinat latitude sama longitude-nya rumah daripada calon siswa. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasannya, dari penjelasan cara menggunakan fiturnya dari backend-nya hingga front-end-nya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.